Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, kamu dari daerah mana? Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Setelah 3 tahun menjalani hubungan penuh perjuangan, akhirnya keluarga kami sepakat mengadakan acara lamaran di rumah sederhana milik orang tuaku. Sejak pagi, ibu sudah sibuk menyiapkan makanan, ayah memeriksa kursi, dan aku membantu menghias ruang tamu dengan bunga melati yang wangi. Aku mengenakan kebaya hijau lembut, sederhana tapi sopan. Tanganku dingin sejak tadi, bukan karena gugup, tapi karena takut ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan. Calon suamiku, Arga, sudah berkali-kali meyakinkanku kalau orang tuanya akan menerimaku apa adanya. Tapi entah kenapa, di dalam hati kecilku masih ada rasa cemas. Sekitar pukul 10 pagi, rombongan keluarga Arga datang. Mobil-mobil mewah berhenti di depan rumah kami yang sederhana. Suara pintu mobil dibuka hampir bersamaan, dan keluarlah mereka dengan pakaian serba mahal, rapi, dan penuh wibawa. Aku menyambut dengan senyum sopan, tapi mataku langsung menangkap raut wajah calon mertuaku, seorang wanita elegan dengan tatapan dingin yang sulit dijelaskan. "Selamat datang, Bu," ucapku pelan sambil menunduk sopan. Dia hanya tersenyum tipis, lebih mirip senyum formal daripada hangat. "Rumahnya sederhana sekali," katanya sambil melirik sekeliling. Aku pura-pura tidak mendengar, padahal hatiku langsung mencelos. Ibu yang berdiri di sebelahku tersenyum kikuk dan mempersilakan mereka duduk. Acara dimulai dengan pembukaan dari keluarga kami. Ayah berbicara dengan penuh rasa hormat. Suaranya tenang tapi bergetar, menunjukkan betapa ia menaruh harapan besar pada hari itu. Aku memperhatikan wajahnya yang mulai menua, dan entah kenapa, saat itu aku merasa kasihan. Ia mungkin ingin membuktikan bahwa meski hidup kami sederhana, kami punya harga diri. Setelah itu giliran keluarga pihak laki-laki berbicara. Ayah Arga menanggapi dengan sopan, tapi setiap kali giliran ibunya berbicara, suasana berubah. Nada suaranya terdengar seperti ingin menegaskan jarak di antara kami. "Anak kami terbiasa dengan lingkungan yang berbeda," katanya sambil menatap ke arahku sekilas. Aku menunduk, mencoba menahan napas agar air mataku tidak jatuh. Arga yang duduk di sebelah ibunya terlihat gelisah, tapi ia hanya menatapku tanpa berani bicara. Hingga akhirnya, kalimat itu keluar. Kalimat yang mengubah seluruh suasana. "Maaf," ucap calon mertuaku sambil tersenyum kaku. "Tapi terus terang saja, keluarga kamu gak sepadan sama kami." Semua orang di ruangan itu terdiam. Suara kipas angin pun terasa berhenti. Ibu menatapku, matanya mulai basah, sementara ayah perlahan menegakkan punggungnya. "Maaf, maksud ibu apa ya?" tanya ayah dengan suara pelan namun tegas. "Saya cuma bicara apa adanya, Pak," jawabnya enteng. "Anak saya tumbuh di lingkungan yang terdidik, terbiasa hidup nyaman. Kami cuma takut kalau nanti perbedaan ini bikin masalah di rumah tangga mereka." Aku menatap lantai, jantungku berdegup keras. Di kepalaku muncul bayangan masa-masa bekerja sambil kuliah, saat aku membantu ibu jualan nasi di depan rumah. Semua perjuangan itu tiba-tiba terasa diremehkan begitu saja. Arga terlihat ingin bicara, tapi ibunya menatapnya tajam. "Kamu diam dulu," katanya. Aku bisa lihat wajah Arga menegang, bibirnya bergetar menahan amarah. Tapi dia memilih menunduk. Dan itu yang paling menyakitkan. Beberapa tamu berusaha mengalihkan suasana, tapi semuanya sudah telanjur canggung. Suara sendok dan gelas terdengar pelan, sementara aku berusaha tersenyum walau mataku panas. Ibu menepuk bahuku pelan dan berkata lirih, "Sabar ya, Nak. Jangan tanggapi." Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku tahu luka itu dalam. Setelah acara selesai, ibu meminta agar kami segera menyiapkan bingkisan balasan. Tapi aku hanya duduk diam di kamar, menatap wajahku di cermin. Bedak mulai luntur, mata merah, bibir gemetar. Aku mendengar suara ibu berbicara di luar, berusaha menutup rasa malu dengan basa-basi. Ketika rombongan keluarga Arga pamit, calon mertuaku hanya berkata singkat, "Semoga bisa introspeksi, ya." Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi kalimat itu seperti tamparan. Setelah semua tamu pergi, aku duduk di ruang tamu yang kini sepi. Ayah mendekat dan berkata pelan, "Nak, jangan kecil hati. Orang yang menghina kita hari ini,
Suatu saat akan belajar bahwa yang rendah bukan rumah kita, tapi hatinya sendiri. Kata-kata itu membuatku menunduk dan menangis di bahunya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di meja kecil, masih ada sisa bunga melati yang mulai layu. Aku memandangi satu persatu kelopak yang jatuh. Rasanya seperti lambang dari harapanku yang runtuh. Tapi di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh di hatiku, tekad. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Aku akan buktikan dengan tindakan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, orang yang merendahkan keluargaku akan menundukkan kepalanya sendiri. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Arga. Maaf, aku gak nyangka ibu bakal ngomong kayak gitu. Aku malu, tapi tolong beri aku waktu buat jelasin semuanya. Aku tidak membalas. Aku tahu dia terjebak antara cinta dan kewajiban pada keluarganya. Tapi di dalam hatiku, aku mulai merasa bahwa cinta yang harus mengorbankan harga diri, bukan cinta yang bisa dibangun untuk selamanya. Dari balik jendela, aku melihat ayah duduk di kursi bambu depan rumah, menatap langit pagi. Di sampingnya, ibu sedang menyapu halaman, seolah semua baik-baik saja. Mereka berdua tidak marah, tidak mengeluh, hanya dia menanggung rasa malu yang bukan mereka ciptakan. Aku menatap mereka lama sekali. Lalu berkata dalam hati, kalau ada yang harus memperbaiki semua ini, itu tugasku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu satu hal. Hari lamaran yang seharusnya bahagia itu baru saja membuka bab baru dalam hidupku. Bab tentang harga diri, balas budi, dan pembuktian. Dan tanpa aku sadari, malam itu adalah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Membuat orang yang menghina keluargaku, akhirnya menangis dan meminta maaf di depan semua orang. Sejak hari lamaran itu, suasana rumahku berubah. Ibu lebih banyak diam, ayah sibuk pura-pura tegar, dan aku sendiri berusaha menelan semua yang terjadi seolah tak apa-apa. Tapi kenyataannya, luka dari ucapan calon mertuaku masih menancap dalam. Kata-katanya terus terngiang, seolah memukul harga diriku berulang kali. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tapi setiap kali aku melihat wajah Arga dalam foto di ponselku, aku ragu. Ia memang diam saat ibunya menghina keluargaku, tapi aku tahu ia bukan orang jahat. Ia hanya tidak tahu bagaimana melawan sosok ibu yang keras dan penuh gengsi itu. Beberapa hari setelah lamaran, keluarga Arga mengundang kami untuk datang membahas kejelasan hubungan. Ibu menolak dengan halus, tapi ayah berkata, "Kita datang aja, biar jelas semua." Aku hanya bisa mengangguk, meski di dada ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Hari itu kami datang dengan hati-hati. Rumah keluarga Arga jauh berbeda dengan rumah kami. Pagar tinggi, halaman luas, dan interior mewah. Saat kami masuk, aku bisa mencium aroma ruangan yang wangi parfum mahal. Calon mertuaku sudah duduk dengan raut serius, ditemani dua kerabatnya. "Silakan duduk," katanya datar, tanpa senyum. Ayah membuka pembicaraan dengan nada tenang, mencoba menjaga kehormatan. "Kami datang bukan untuk menuntut apa-apa, Bu. Hanya ingin tahu apa rencana selanjutnya. Anak kami dan Arga sudah lama saling mengenal. Kami berharap semuanya bisa diselesaikan dengan baik." Calon mertuaku menatapku lama, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Saya cuma takut, nanti anak saya yang repot. Saya gak mau anak saya hidup susah. Saya jujur aja, gak sanggup bayangin dia harus tinggal di rumah kecil seperti rumah kamu." Aku meremas tanganku di pangkuan. Ingin rasanya menjawab, tapi aku tahan. Ibu menunduk, sedangkan ayah berdehem kecil, menahan amarah. "Kami gak minta apa-apa, Bu," kata ayah pelan. "Kami cuma ingin anak kami bahagia." Bahagia? Bahagia gak cukup dengan niat, Pak. Dunia nyata itu butuh uang, status, dan lingkungan yang sepadan. Jawabnya cepat. Aku bisa merasakan pipiku panas. Ucapannya seperti pisau. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ia menatap langsung ke mataku dan berkata, "Maaf ya, tapi kamu bukan perempuan yang cocok buat anak saya. Kamu terlalu sederhana. Anak saya butuh pendamping yang bisa seimbang, bukan beban." Hening. Suara jam dinding terasa begitu keras. Arga menatap ibunya, lalu menatapku. Wajahnya bingung, tapi ia tak bersuara. Aku menatapnya balik, berharap ada satu kalimat yang bisa menenangkanku.
Tapi tak ada. Ia hanya diam. Ibu tiba-tiba berdiri, menahan tangis. Bu, maaf kalau kami jauh dari sempurna, tapi anak saya bukan beban. Dia perempuan yang pekerja keras dan punya hati baik. Calon mertuaku tersenyum sinis. Saya yakin. Tapi kebaikan aja gak cukup, Bu. Ayah akhirnya berdiri juga. Kalau begitu, kita pamit saja. Kami gak mau datang ke tempat yang gak menghargai kami. Arga mencoba menahan, tapi ayah menepuk bahunya dan berkata pelan. Nak, kalau kamu sayang anak saya, buktikan dengan tindakan. Jangan biarkan dia dihina begini. Kami berjalan keluar dengan kepala tegak. Tapi begitu sampai di halaman, aku tak bisa menahan air mata. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibu. Sudah, Nak, katanya lembut. Kalau cinta harus dibayar dengan rasa malu, lebih baik kita belajar ikhlas. Malamnya, Arga datang ke rumah. Ia memohon maaf berkali-kali. Aku benar-benar malu. Aku gak nyangka ibu bakal separah itu, katanya. Aku hanya diam. Aku janji, aku akan bicarakan semuanya lagi sama ibu. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku menatapnya, dan kali ini aku bicara dengan suara pelan tapi tegas. Arga, kamu gak perlu bela aku. Aku cuma mau kamu tahu, cinta tanpa penghargaan gak akan bertahan lama. Ia menunduk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Pagi-pagi bantu ibu jualan nasi, siang kerja di toko bahan bangunan, malah mengurus pesanan online kecil-kecilan. Tapi di setiap langkah, aku merasakan pandangan iba dari orang-orang. Mereka mendengar kabar lamaran gagal itu. Ada yang berbisik di belakangku, ada juga yang pura-pura kasihan. Suatu sore, aku duduk di teras sambil melihat matahari terbenam. Ayah duduk di sebelahku, membawa secangkir teh. Kamu masih kepikiran, ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Ayah tahu rasanya diremehkan. Tapi kamu jangan balas dengan marah. Balaslah dengan bukti. Suatu hari nanti, orang yang menghina kamu bakal datang sendiri. Aku menatap ayah lama, dan dalam hati aku berjanji akan melakukan sesuatu. Malam itu aku mulai menulis sesuatu di buku kecilku. Rencana kecil tentang bisnis yang dulu pernah aku pikirkan tapi selalu kutunda. Aku ingat kata ibu, kalau kamu mau dihormati, berdirilah di atas kakimu sendiri. Hari demi hari aku mulai sibuk. Aku perbanyak pesanan jualan online, kirim makanan ke teman-teman kantor, bahkan mulai membuat label kecil untuk produkku. Uang hasil kerja kukumpulkan sedikit demi sedikit. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku percaya diri lagi. Namun, takdir kadang datang lebih cepat dari yang kita duga. Suatu malam, Arga mengirim pesan panjang. Aku udah bicara sama ibu, tapi dia tetap keras kepala. Katanya, kalau aku nikah sama kamu, dia gak akan datang ke pernikahan kita. Aku gak tahu harus gimana. Aku capek. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu ku jawab singkat. Kalau kamu capek, istirahatlah. Aku juga capek berjuang sendirian. Setelah itu, aku matikan ponselku. Aku menatap langit kamar dan berpikir, mungkin ini memang jalan terbaik. Keesokan paginya, aku mulai bekerja lebih awal. Ibu hanya tersenyum sambil berkata, kamu kelihatan kuat, Nak. Aku menjawab pelan, aku harus kuat, Bu. Karena kalau aku lemah, orang akan menganggap ibu dan ayah gagal membesarkan anaknya. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan kesibukan baru. Tapi di balik semua itu, aku menyimpan satu harapan. Suatu hari nanti, aku ingin berdiri lagi di hadapan orang-orang yang pernah menghina kami. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kami tidak serendah yang mereka kira. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu waktuku akan datang. Dan hari itu, ternyata lebih dekat dari yang aku bayangkan. Malam setelah kejadian di rumah Arga menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Aku duduk di kamar sendirian, lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya bulan yang menembus tirai tipis, menyinari wajahku yang sembab. Di meja kecil ada cincin sederhana yang dulu diberikan Arga di hari ulang tahunku. Aku menatapnya lama, lalu menutup genggamanku dengan kuat. Rasanya campur aduk antara sedih, marah, dan kecewa. Aku tidak marah karena ditolak.
Aku marah karena keluargaku dihina di depan orang banyak. Ibu menangis semalaman, bukan karena gagal menikahkan anaknya, tapi karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Ayah mencoba menenangkan, tapi aku tahu hatinya remuk. Ia lelaki sederhana yang hidupnya lurus, dan hari itu harga dirinya dipermalukan tanpa alasan. Pagi-pagi, ibu sudah bangun lebih dulu. Ia tetap memasak seperti biasa, menyiapkan dagangan untuk warung kecil di depan rumah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika aku menatap wajahnya, terlihat mata yang bengkak karena tangis semalaman. "Bu, istirahat aja dulu," kataku pelan. Ibu tersenyum, tapi suaranya serak. "Kalau ibu istirahat, siapa yang bantu ayah jualan? Hidup harus jalan terus, Nak." Aku membantu ibu menyiapkan nasi bungkus untuk pelanggan tetap. Setiap kali ada yang datang, mereka menatap kami dengan pandangan iba. Aku tahu kabar itu sudah menyebar. Di kampung kecil seperti ini, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada angin. Siang itu, Arga datang ke warung. Ia masih dengan wajah lelah. "Boleh aku bicara?" tanyanya hati-hati. Ibu menatapku sebentar lalu masuk ke dapur, memberi ruang untuk kami berdua. Arga duduk di bangku kayu. "Aku mau minta maaf lagi. Aku tahu ibu keterlaluan." Aku menatapnya, menahan air mata. "Kamu tahu dia salah, tapi kamu diam. Itu yang paling menyakitkan." Arga menunduk. "Aku takut melawan ibu, kamu tahu sendiri dia keras. Kalau kamu takut membela yang benar, gimana kamu mau jaga aku nanti?" Jawabku pelan tapi tegas. Ia tidak bisa menjawab. Lama kami diam. Angin sore masuk dari jendela, membawa aroma nasi goreng dari dapur. "Aku gak mau kamu menderita," katanya akhirnya. Aku menarik napas panjang. Aku juga gak mau hidup dengan orang yang cuma bisa diam saat keluargaku diinjak. Arga berdiri perlahan, menatapku dengan mata merah. "Aku sayang kamu, tapi aku gak bisa kehilangan ibu." Aku tersenyum pahit. Dan aku gak bisa kehilangan harga diri keluargaku. Setelah kalimat itu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Tapi di sela kesedihan, aku mulai sadar satu hal. Air mata tidak akan mengubah apapun. Ibu dan ayah sudah terlalu sering menunduk, dan aku tidak mau lagi melihat mereka dipermalukan. Aku harus berdiri. Aku harus buktikan bahwa keluarga kecil ini punya martabat. Aku mulai memikirkan ide-ide kecil yang dulu sering kutulis di buku catatan. Salah satunya adalah membuka usaha catering rumahan. Aku suka memasak, dan banyak orang bilang masakanku enak. Selama ini aku hanya bantu ibu jualan di warung, tapi sekarang aku ingin melangkah lebih jauh. Aku mulai dari yang paling sederhana, membuat daftar menu, menghitung modal, dan mencoba mencari pelanggan. Aku gunakan uang tabunganku yang tak seberapa, ditambah sisa hasil jualan online. Aku beli peralatan dapur sedikit demi sedikit. Setiap malam aku begadang menulis rencana, memotong label, dan membuat brosur sederhana dari kertas warna. Ibu sempat ragu. "Kamu yakin, Nak? Ini butuh tenaga besar." Aku mengangguk. "Aku yakin, Bu. Aku mau buktikan kalau kita gak perlu kaya untuk dihormati." Perlahan tapi pasti, usaha kecil itu mulai berjalan. Awalnya hanya tetangga yang pesan nasi kotak untuk acara pengajian. Lalu semakin banyak yang suka. Ibu membantu masak, ayah yang antar pesanan pakai motor tua. Aku promosi lewat media sosial. Ternyata banyak yang tertarik. Setiap kali menerima pesanan besar, aku merasa seperti menang melawan hinaan masa lalu. Aku tidak lagi menangis karena ucapan calon mertuaku. Aku malah bersyukur. Kalau bukan karena kata-katanya yang kejam, mungkin aku tidak akan punya keberanian untuk memulai semua ini. Satu hari, aku menerima pesan dari seseorang tak terduga, sekretaris sebuah perusahaan yang ingin memesan makanan untuk rapat besar. Jumlahnya ratusan porsi. Aku hampir tak percaya. "Bu, ini kesempatan besar," kataku sambil menunjukkan pesan itu ke ibu. Ibu tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. "Lihat kan, Nak? Orang hina kita karena rumah kita kecil, tapi Tuhan gak pernah hina kerja keras kita." Aku dan ibu bekerja sampai larut malam. Ayah membantu memotong bahan, meski tangannya sudah gemetar karena usia. Kami tertawa di tengah kelelahan.
Untuk pertama kalinya setelah lama, rumah kami terasa hidup lagi. Hari pengiriman pun tiba. Kami mengantarkan pesanan itu ke kantor yang memesan. Betapa terkejutnya aku ketika melihat logo perusahaan itu, perusahaan milik keluarga Arga. Aku sempat terpaku di depan pintu, tangan dingin. Ibu menatapku. Kamu yakin bisa masuk, Nak? Aku menarik napas dalam. Aku gak datang untuk masa lalu, Bu. Aku datang untuk kerja. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Di dalam ruangan, aku melihat calon mertuaku sedang berbicara dengan beberapa staf. Wajahnya langsung berubah begitu melihatku membawa makanan dengan seragam sederhana bertuliskan Amira Catering. Dia hanya bisa menatap tanpa suara. Aku tersenyum sopan dan berkata, "Selamat siang, Bu. Ini pesanan untuk acara rapat. Semoga cocok dengan selera Ibu." Nada suaraku tenang, tapi di dalam dada ada gemuruh yang sulit dijelaskan. Calon mertuaku tidak menjawab, hanya mengangguk kaku. Semua orang di ruangan itu menatap ke arah kami, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kami tidak butuh belas kasihan siapapun. Setelah selesai mengantar makanan, aku dan ibu berjalan keluar. Di luar gedung, ibu menggenggam tanganku erat. "Kamu hebat, Nak." Ibu bangga. Aku tersenyum sambil menahan air mata. "Belum, Bu. Belum saatnya. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya rendah hati dan siapa yang rendah hati-hatian." Dalam hati aku tahu, ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus aku buktikan. Tapi langkahku sudah dimulai. Air mata sudah kering. Dan yang tersisa kini adalah semangat untuk membuktikan harga diri keluarga yang pernah diinjak. Dan tanpa kusadari, langkah kecil hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Perubahan yang akan membuat seseorang yang pernah menghina kami, akhirnya menangis dan meminta maaf di depan semua orang. Sejak hari itu, hidupku berubah arah. Usaha catering yang awalnya hanya kecil-kecilan mulai tumbuh lebih cepat dari dugaanku. Dari pesanan pengajian dan arisan, berkembang ke acara kantor, seminar, hingga pesta pernikahan. Aku belajar menghitung bahan, mengatur waktu, dan menjaga rasa setiap masakan dengan teliti. Ibu jadi koki utama, sedangkan ayah menjadi pengantar setia. Semakin hari, pesanan semakin banyak. Aku bahkan harus menolak beberapa karena tak sanggup memenuhi semuanya. Setiap kali melihat ibu dan ayah tersenyum lelah di dapur, hatiku terasa hangat. Aku tahu, inilah hasil dari air mata dan kesabaran kami dulu. Namun, di balik kesibukan itu, aku tidak pernah lupa pada satu hal, hinaan calon mertuaku. Bukan karena dendam, tapi karena dari sanalah semangatku lahir. Aku ingin membuktikan bahwa keluarga yang pernah dia anggap rendah bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, tanpa harus sombong. Sampai suatu hari, aku menerima telepon dari seorang pria parubaya yang memperkenalkan diri sebagai sekretaris direktur sebuah perusahaan besar. "Selamat pagi, Bu Amira. Kami tertarik bekerja sama dengan catering Anda. Kami dapat rekomendasi dari beberapa kantor yang sudah pernah pesan." Aku terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Terima kasih, Pak. Boleh saya tahu acaranya untuk apa?" "Untuk pertemuan tahunan perusahaan," jawabnya. "Jumlah tamu sekitar 200 orang. Acara akan diadakan minggu depan di gedung utama Arga Group." Aku hampir menjatuhkan ponselku. Nama itu terdengar begitu familiar. Arga Group. Perusahaan milik keluarga Arga. Pria yang dulu kucintai, dan ibu yang dulu menghina keluargaku. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Baik, Pak. Kami siap melayani." Setelah menutup telepon, aku duduk lama di kursi. Ibu datang menghampiri, melihat wajahku yang berubah. "Kenapa, Nak?" Aku tersenyum tipis. "Kita dapat pesanan besar, Bu. Dari perusahaan Arga." Ibu langsung terdiam. "Kamu yakin mau ambil?" Aku menatapnya mantap. "Iya, Bu. Kita datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk tunjukin siapa kita." Hari-hari berikutnya kami bekerja tanpa henti. Ibu menyiapkan bumbu, ayah mengantar bahan, aku mengatur pesanan dan peralatan. Setiap malam kami lembur sampai hampir subuh. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa lelah.
Justru ada semangat yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Semangat untuk menegakkan harga diri. Hari acara pun tiba. Aku dan tim datang lebih awal untuk menyiapkan meja prasmanan. Gedung Arga Group megah, dengan dinding kaca tinggi dan lantai marmer mengkilap. Di setiap sudutnya terpajang foto keluarga Arga dengan senyum bahagia. Saat aku sedang menata makanan di meja, seorang wanita datang menghampiri. Aku langsung mengenali wajahnya. Calon mertuaku. Ia tampak elegan seperti biasa, tapi ada sedikit kerut di wajahnya yang dulu tak kulihat. Tatapannya berhenti padaku beberapa detik. "Kamu, Amira?" tanyanya ragu. Aku tersenyum sopan. "Iya, Bu. Saya yang mengelola catering acara ini." Wajahnya berubah kaku. "Catering?" "Iya, Bu." "Amira Catering?" Jawabku pelan tapi pasti. Ia tidak menjawab. Hanya menatap meja-meja penuh makanan yang kususun bersama timku. Ibu datang dari belakang membawa piring saji, dan tatapan mereka berdua bertemu. "Oh, Ibu Amira," katanya kaget. "Ternyata ini usaha keluarga kalian." Ibu hanya tersenyum sopan. "Iya, Bu. Usaha kecil, tapi alhamdulillah cukup buat hidup." Tak lama kemudian, tamu-tamu berdatangan. Termasuk Arga. Ia melihatku dari jauh, tampak terkejut, tapi tidak berani mendekat. Aku berpura-pura sibuk mengatur makanan, seolah tak peduli. Acara berjalan lancar. Semua tamu memuji rasa masakan kami. Banyak yang memuji sambal, nasi kuning, dan ayam bumbu rempah yang khas. Calon mertuaku duduk di kursi VIP, terlihat memandangi meja catering kami tanpa berkata apa-apa. Setelah acara selesai, sekretaris direktur memanggilku ke depan untuk menerima ucapan terima kasih. "Ibu Amira, terima kasih atas pelayanan luar biasa dari tim Anda. Makanan enak, rapi, dan semua tamu puas. Kami akan kerja sama lagi ke depannya." Semua orang bertepuk tangan. Aku menunduk hormat. Tapi sebelum aku sempat turun, seseorang berdiri dari kursi VIP, calon mertuaku. Ia berjalan pelan ke arahku, membuat semua mata tertuju padanya. Aku menahan napas. Di hadapan ratusan tamu, ia berkata dengan suara bergetar, "Saya ingin bicara." Ruangan menjadi hening. Saya ingin minta maaf kepada Ibu Amira dan keluarganya. Dulu saya pernah meremehkan, menghina, dan mempermalukan mereka. Tapi hari ini, saya malu. Saya baru sadar, orang yang saya hina justru orang yang lebih berharga dari saya. Suaranya pecah di tengah kalimat. Beberapa tamu tampak terkejut. Arga menatap ibunya dengan mata merah. "Saya minta maaf," lanjutnya sambil menunduk. "Saya salah menilai. Saya pikir martabat itu diukur dari harta, tapi ternyata, yang membuat seseorang terhormat adalah kerja keras dan ketulusan." Aku hanya bisa diam. Ibu di belakangku mulai menangis. Lalu, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Calon mertuaku bersimpu di depanku, memegang tanganku. "Maafkan saya, Nak," katanya pelan. "Saya malu sudah menghina kamu waktu itu." Aku terpaku. Semua tamu terdiam. Aku menatap wajahnya yang kini basah oleh air mata, lalu menarik napas panjang. "Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Karena kalau saya masih menyimpan dendam, mungkin saya gak akan bisa berdiri di sini hari ini." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar-benar perempuan kuat, Amira." Aku tersenyum lembut. "Saya hanya belajar dari ibu saya, Bu. Dia yang mengajarkan saya untuk tidak membalas hinaan dengan kebencian, tapi dengan kerja." Suasana berubah haru. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan. Arga berdiri di samping ibunya, lalu menatapku dengan mata yang tak lagi sombong, hanya penuh penyesalan. "Aku bangga sama kamu," katanya pelan. Aku tersenyum, tapi kali ini tidak lagi dengan rasa sakit. "Terima kasih, Arga. Tapi aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang." Setelah acara selesai, aku, ibu, dan ayah pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, ibu memelukku erat. "Kamu berhasil, Nak. Kamu sudah buktikan kalau harga diri gak bisa dibeli." Aku mengangguk sambil menatap jendela, melihat gedung besar Arga Group yang perlahan menjauh. Di luar sana, lampu-lampu kota berkilau indah.
Tapi di dalam hatiku, cahaya yang paling terang bukan datang dari lampu, melainkan dari rasa lega. Karena akhirnya, semua luka terbalas dengan cara yang paling berkelas. Melalui kerja keras, kesabaran, dan kebaikan. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Tapi malam itu, aku merasa sudah memenangkan sesuatu yang lebih berharga dari cinta, kehormatan keluarga. Dan tanpa perlu berteriak, tanpa balas dendam, aku sudah membuat seseorang yang dulu menghina kami, akhirnya menangis, sujud, dan meminta maaf di depan semua orang. Setelah acara besar itu selesai, aku duduk lama di kursi ruang tamu rumah kami. Suara jam dinding berdetak pelan, menemani keheningan yang anehnya terasa damai. Aku memandangi wajah ibu dan ayah yang terlihat bahagia malam itu. Wajah mereka lelah, tapi matanya berbinar. Aku tahu, hari ini bukan sekadar kesuksesan Catering, tapi kemenangan kecil atas harga diri yang dulu pernah diinjak. Ayah menepuk pundakku pelan. Nak, ayah bangga sekali sama kamu. Dulu waktu kamu nangis karena lamaran itu gagal, ayah gak bisa bantu apa-apa. Tapi sekarang, kamu buktikan sendiri kalau hinaan gak harus dibalas dengan kemarahan. Aku tersenyum kecil, air mataku menetes tanpa sadar. Aku cuma ngelakuin apa yang seharusnya. Yah, aku cuma gak mau ibu terus merasa direndahkan. Ibu ikut duduk di sebelahku sambil menggenggam tanganku erat. Dulu ibu sempat marah sama keadaan, katanya pelan. Tapi ternyata, Tuhan punya cara sendiri buat ngangkat derajat kita. Kadang lewat luka, kadang lewat kesabaran. Aku memeluk ibu sambil berkata lirih. Kita udah lewatin semuanya, Bu. Sekarang tinggal jalan ke depan. Hari-hari setelah acara itu terasa berbeda. Banyak telepon masuk, tawaran kerja sama datang dari berbagai tempat. Ada yang ingin pesan catering rutin, ada juga yang minta bantu acara besar. Aku bahkan sempat diundang oleh sebuah acara TV lokal untuk berbagi cerita tentang perjalanan usahaku. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun di tengah kesibukan itu, satu pesan datang lagi dari Arga. Amira, aku mohon ketemu sekali aja. Gak untuk masa lalu, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Aku sempat ragu. Tapi akhirnya, aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Arga datang dengan wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tidak lagi dengan pakaian mewah atau aroma parfum mahal. Ia datang seperti pria biasa, dengan mata yang jujur. Terima kasih udah mau datang, katanya membuka percakapan. Aku hanya mengangguk. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar kagum sama kamu. Aku malu karena dulu gak berani berdiri di samping kamu saat kamu dihina. Tapi setelah lihat kamu hari itu, aku sadar, aku yang gak sepadan sama kamu. Aku terdiam. Ada rasa haru, tapi juga tenang. Arga, aku udah gak marah sama kamu, jawabku lembut. Kita berdua cuma ketemu di waktu yang salah. Kamu takut kehilangan ibumu, dan aku takut kehilangan harga diri keluargaku. Sekarang semuanya udah selesai. Ia mengangguk, menatapku lama. Ibu masih sering ngomongin kamu, tahu gak? Dia bilang tiap kali makan masakan dari catering kamu, dia selalu nangis. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena dia akhirnya tahu rasanya menelan sesuatu yang dulu dia buang. Kami berdua tertawa pelan. Tidak ada kebencian. Hanya kenangan yang kini terasa ringan. Sebelum pulang, Arga menatapku serius. Kalau nanti kamu butuh bantuan untuk bisnis, kabarin aku. Aku gak akan maksa apa-apa. Aku cuma pengen bantu dengan cara yang benar kali ini. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Arga. Tapi kali ini, biar aku yang berdiri sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat undangan. Di atas amplop tertulis nama keluarga besar Arga Group. Aku pikir itu undangan kerja sama bisnis, tapi ternyata berbeda. Di dalamnya, ada tulisan tangan. Kami ingin bertemu kembali untuk meminta maaf secara resmi kepada keluarga Anda. Tertanda, keluarga besar Arga. Aku membaca surat itu berulang kali. Ibu dan ayah sempat kaget, tapi mereka mengangguk. Kalau mereka mau datang dengan niat baik, kita sambut dengan baik juga, kata ayah bijak. Hari yang ditentukan tiba. Pagi itu rumah kami sederhana tapi bersih dan hangat. Ibu menyiapkan teh jahe dan kue basah, ayah duduk di kursi tamu dengan wajah tenang. Tak lama kemudian,
dua mobil berhenti di depan rumah. Dari sana turun Arga, ibunya, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Saat mereka masuk, suasana hening. Calon mertuaku menatap sekeliling rumah kami yang dulu pernah ia hina. Namun kali ini, ekspresinya berbeda. Bukan jijik, bukan sombong, tapi penuh penyesalan. Ia duduk perlahan di depan ayah dan ibu, lalu menunduk. Pak, Bu, saya datang bukan untuk basa-basi. Saya datang untuk meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang pernah saya ucapkan. Ibu menatapnya dengan mata lembut. Kami sudah maafkan sejak lama, Bu. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Wanita itu menggeleng pelan, air matanya menetes. Tapi saya belum bisa maafkan diri saya sendiri. Waktu itu saya pikir kekayaan adalah segalanya. Saya takut anak saya jatuh miskin. Saya takut kehilangan gengsi. Tapi ternyata, yang saya hilangkan justru rasa hormat dari orang-orang baik seperti kalian. Suasana jadi haru. Ibu menahan tangis, ayah hanya bisa mengangguk. Aku duduk di samping mereka, mencoba menenangkan. Tapi tiba-tiba, wanita itu berlutut di lantai, memegang tanganku erat. Amira, maafkan saya, Nak. Saya dulu terlalu sombong. Saya lupa kalau setiap orang punya jalan masing-masing menuju kebahagiaan. Aku buru-buru bangkit, membantu mengangkatnya. Bu, jangan seperti ini. Saya gak mau ibu sujud. Yang sudah terjadi biarlah jadi pelajaran buat kita semua. Ia menatapku sambil terisak. Kamu jauh lebih mulia dari yang saya kira. Arga yang berdiri di belakang ibunya akhirnya bicara. Amira, kalau ibu sampai datang ke sini, itu karena dia benar-benar ingin menebus kesalahannya. Terima kasih sudah membuat beliau sadar arti kerendahan hati. Aku menatap keduanya dengan perasaan campur aduk. Aku gak pernah mau kalian merasa rendah di hadapanku. Aku cuma mau kalian tahu, keluarga yang sederhana pun punya kehormatan. Calon mertuaku tersenyum di tengah air mata. Kamu benar, Nak. Dan sekarang, saya ingin memperbaiki semuanya. Saya ingin bantu bisnis kamu berkembang. Bukan karena kasihan, tapi karena saya percaya kamu pantas sukses lebih besar. Aku menatap ibu dan ayah. Mereka mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Akhirnya aku berkata, kalau ibu ingin membantu, bantu kami dengan doa saja. Karena doa dari hati yang tulus lebih berharga dari uang sebesar apapun. Suasana jadi hangat. Percakapan kami berubah menjadi ringan. Kami bahkan sempat tertawa kecil ketika Arga bercerita tentang masa lalunya yang konyol. Saat mereka pamit, ibu mertuaku memelukku erat. Terima kasih, Amira. Kamu sudah mengubah cara pandang saya tentang hidup, katanya. Setelah mereka pergi, aku berdiri di depan rumah, menatap jalan yang mulai sepi. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga melati di halaman. Aku menutup mata, membiarkan semua rasa mengalir. Aku teringat hari lamaran dulu, hari di mana aku merasa dunia seolah menertawakanku. Siapa sangka, hari itu justru menjadi awal dari perjalanan menuju kemenangan. Kini aku tahu, balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata atau kekayaan, tapi dengan perubahan diri. Aku tidak membalas dengan amarah, tapi dengan bukti bahwa keikhlasan dan kerja keras bisa membuat kepala siapapun menunduk dengan hormat. Malamnya, aku duduk di beranda sambil memandang langit penuh bintang. Ibu duduk di sampingku, ayah sedang memetik gitar tua. Suasana sederhana itu jauh lebih indah dari pesta manapun. Aku tersenyum dan berkata pelan, Bu, ya, kita udah menang, ya. Ibu tersenyum sambil menggenggam tanganku. Iya, Nak. Tapi kemenangan ini bukan karena kita kaya, tapi karena kita gak pernah kehilangan hati yang baik. Aku menatap bintang lagi, merasa damai. Mungkin inilah akhir yang sebenarnya. Bukan ketika orang yang menghina kita meminta maaf, tapi saat kita bisa memaafkan tanpa dendam, berdiri tanpa sombong, dan tersenyum tanpa luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah membalas hinaan dengan amarah, tapi buktikan dengan tindakan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar kamu dari daerah mana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Semoga hidupmu selalu penuh makna dan ketulusan.